Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kembali lagi bersama saya Riwa. Saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Saya mau melanjutkan cerita dari episode 1 tentang cerita horor teman sebangku. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih baik dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, begini kisah kelanjutannya. Ketika sampai di rumah, Rama bergumam dalam hati. Dia siapa? Kenapa ada di kelas? Rama terus membayangkan sosok itu dan berharap tidak ingin melihatnya lagi karena sangat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dan juga pada saat itu Rama ingin menjadi juara kelas agar dibelikan sepeda oleh paman, dan tidak ingin menyanyiakan waktu belajar karena hal tersebut. Rama harus belajar, tapi Rama takut melihatnya. Ram, tidur, besok sekolah. Ngapain kamu nonton TV malam-malam? Nenek memperingati si Rama. Lalu Rama masuk ke kamar dan mematikan TV. Yang padahal waktu itu Rama sebenarnya tidak melihat TV, melainkan memikirkan hal untuk esok harinya. Dan pagi harinya, nenek membangunkan Rama untuk sarapan nasi uduk kesukaan Rama dan menyuruh untuk berangkat sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Rama hanya menunduk dan masih terngiang atas kejadian yang Rama alami kemarin. Aku gak mau sekolah. Dalam hati Rama berkata demikian. Sampai gerbang sekolah pun, Rama tetap berdiri cukup lama. Buruan masuk lu Tong, udah mau bel masuk tuh, ucap Satpam. Rama hanya menatap Satpam dengan muka sedih. Kemudian, Rama terpaksa jalan perlahan menuju kelas. Saat di pintu kelas, terlihat teman-teman sedang bersenda gurau. Ramai terdengar di telinga, namun seperti semu yang dirasa. Kemudian Rama menaruh tas di bangku. Lu ngapain di sini? Balik ke meja lu di belakang, ujar teman Rama yang berada di bangku depan. Oh iya, jawab Rama sambil jalan menunduk menuju bangku favorit. Rama berdoa agar dia tidak muncul dalam kelas saat itu. Jam pelajaran pun dimulai. Semua murid mengeluarkan buku pelajarannya. Ketika guru sedang fokus mengajarkan muridnya, Rama sibuk menata dan menyusun buku bertumpuk, bertujuan menghalangi pandangan Rama ke arah kanan, agar tidak melihat sosok itu. Tapi tetap saja, Rama penasaran untuk melihat ke sebelah kanan. Takut, tapi penasaran. Nah, aman, gak ada dia, ucap Rama dalam hati, dan bisa fokus belajar. Tapi ketika sedang fokus mendengar ceramah guru, mata Rama seakan seperti melihat bayangan hitam bergumpal di arah samping kanan. Jika pandangan fokus ke depan, pasti kita masih bisa melihat sisi kiri dan sisi kanan, atas maupun bawah. Lalu dengan cepat Rama menoleh. Apa tuh? Rama hanya bisa berkata dalam hati. Kemudian sosok itu pun muncul dan terus memandang Rama. Hi, Tangan kanan memegang buku,
dan menutup pandangan sebelah kanan sambil mendengarkan guru di depan kelas. "Ram, kenapa kupingmu ditutup? Kamu gak mau dengar pelajaran yang ibu terangkan? Sini, maju ke depan," ujar guru Rama. "Enggak bu, saya," jawab Rama sambil berdiri dan menghampiri guru. "Coba kamu jelaskan ke temanmu tentang pelajaran yang ibu kasih tadi." Rama hanya bisa diam dan tidak tahu harus ngomong apa. "Kamu ini, kalau guru menerangkan pelajaran itu didengar, disimak baik-baik." Guru Rama sangat marah sambil menjewer kuping Rama. Teman kelas hanya tertawa. "Kamu ibu strap, kamu ambil bukumu dan dengarkan apa yang ibu ucapkan. Sana ambil bukumu," ujar guru Rama. Di sini hati Rama agak sedikit lega, tapi dapat hukuman dari guru sampai ganti mata pelajaran. Pandangan Rama hanya fokus dengan buku yang dipegang. Kemudian waktu itu mata pelajarannya adalah olahraga. Rama kembali ke bangku favorit sambil mengambil baju olahraga. Namun, saat sedang mengambil baju olahraga, sosok itu tepat berdiri di samping Rama, sambil memandang sinis ke arah Rama. Perlahan pandangan Rama melihat badannya terlebih dahulu, kemudian melihat mukanya. Rama hanya menutup mata dengan baju karena takut. Di samping itu, teman-teman Rama sedang berada di luar kelas bersama guru olahraga. Hanya diri ini saja yang masih di dalam kelas, sedangkan sosok itu tetap berdiri di samping Rama. Gak kebayang rasanya. Semua bulu kuduk berdiri. Rasa takut menyelimuti diri Rama. Minta tolong sama teman ataupun guru mustahil, karena mereka berada di luar kelas. Air mata Rama pun menetes karena takut yang dirasa. Rama tak tahu harus berbuat apa. Kemudian, Rama berteriak. Hanya itu yang bisa dilakukan Rama untuk mencari perhatian orang lain, agar mendengar teriakan Rama. Lalu datang guru olahraga ke dalam kelas dan menghampiri Rama. "Kamu kenapa masih di kelas? Ayo keluar bareng teman-temanmu," ujar Pak Guru. Rama kemudian jalan sambil menundukkan kepala dan menangis. "Bocah aneh," ucap salah satu teman Rama pada saat itu. Dan dari situlah Rama dijuluki bocah aneh oleh teman sekelas. Mereka tidak mengerti sama apa yang Rama rasakan. Mereka pikir Rama gila. Padahal Rama melihat orang yang mukanya sangat menyeramkan dalam kelas. Rama hanya duduk melihat teman sedang berolahraga. Sesekali Rama melihat kelas. Terlihat di dalam kelas sosok itu memandang Rama dari balik kaca. Lalu Rama memalingkan muka dan memandang teman-teman Rama. Jam pelajaran pun usai dan langsung bunyi bel jam istirahat. Sedangkan Rama tetap berada di tempat Rama duduk. Tidak berani beranjak karena tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati Rama berkata, "Aku gak mau sekolah," karena Rama takut melihat sosok itu. Bersambung. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 3.